لكل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما وفهما yang saya hormati para guru, para tokoh masyarakat, pengurus dan jamaah musala takwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus ketua DKM Ustaz Resmansi bin Abdul Majid MPD, Ustaz Sofian, Ustaz Beri, dan juga para Ustaz Sami, Ustaz Jamal, Ustaz Ahmad, Pak Siono, Pak Ali, Pak Istiqah, juga Ustaz Hasan, dan yang lainnya. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kepada antum semua. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya. Mudah-mudahan hamba yang Allah berikan menjadikan kita hamba-Nya yang bersyukur. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada guru Hasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Malam ini kita sudah masuk malam ke-24 Zulqa'dah. Artinya berapa lagi? Kalau sudah 30 hari saya berarti belum kan sisa 6 hari lagi ya. 6 hari lagi. Ini sekedar mengingatkan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Saja karena 10 hari pertama ini adalah hari-hari terbaik kita untuk beribadah, untuk melakukan amal soleh.
Bagaimana hadis Rasulullah, "Ma min ayyamin al-'amal as-salihu fiha ahabbu ila Allah." Yani min hadhihi al-ayyam. Itu dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di antara keutamaannya, amal soleh yang kita lakukan itu pahalanya lebih baik dari orang yang berjihad fi sabilillah. Kita para sahabat penasaran sejauh mana sih keutamaannya, sebagus apa, sebaik apa pahalanya. Nah, mereka bertanya, "Wal jihadu fi sabilillah." Nah, sahabat bertanya itu kepada Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, "Wal jihadu fi sabilillah." Meskipun berjihad di dalam Allah, illa kecuali seseorang, illa rajulun kharaja min baitihi, kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi dzalika syai', atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali seseorang yang berjihad, yang sudah berkorban dengan jiwa, harta, bahkan apa yang dimilikinya, dan tidak ada yang kembali dari haji. Artinya gugur, artinya menemui syahadah, syahid sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali mereka. Artinya ini tinggal 6 hari kita bersiap-siap. Nah, kalau saya bekerja, saya Zulqa'dah, nanti di awal bekerja kita berbanyak amal soleh. Dan di sini tidak ditentukan yang berat-berat, yang bisa kita lakukan, yang ringan-ringan, yang mudah, tapi kita niatkan. Kita sudah tahu ya keutamaannya. Jadi amal soleh yang dilakukan bulan pertama bulan Zulhijjah itu bisa menjadi orang yang berjihad, tapi dia masih hidup di dalam hidupnya, meskipun luka-luka dan sebagainya. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita malam ini, mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita ingatkan pahalanya untuk orang tua kita, famili, guru-guru, tetangga, dan juga kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal dunia. Allah menghapus segala dosa mereka. Allah jadikan kubur mereka Allah menjadi jannah. Adapun mereka dan kita yang masih hidup, semoga senantiasa diberikan taufik inayah, berikan kemudahan, keberkahan dalam segala urusan kita, dan juga mungkin ada ujian musibah yang lainnya, semoga memberikan solusi dan keluar yang terbaik. Allah berikan kesabaran, dan juga untuk anak cucu kita, semoga Allah menjadikan mereka anak yang soleh dan salehah, anak yang membanggakan kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Untuk saudara-saudara kita di Palestina dan di negeri lainnya yang terjajah dan terzalimi, semoga Allah kuatkan iman mereka. Allah ganti apa yang hilang dari mereka dengan ganti yang lebih baik. Dan tentunya kita semua berharap mengakhiri kehidupan dunia ini dengan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah.
وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Insyaallah malam ini kita masuk pada bab nomor 17. Bab hadil anazati ma'al madi fil istijab. Bab yang menjelaskan tentang membawa al-anazah itu asal fagil, kayu kecil, nanti di sini dijelaskan apa itu anazah. Ma'alma dan juga membawa air istijab saat istijab, saat membasuh setelah buang air kotoran, baik itu air kecil ataupun air besar. Hadisnya di sini hadis nomor 152. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Bashar قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا والغلام إداوة من ماء وعنبة يستنجي بالماء. تابعه النضر والشاذان عن شعبة. العنبة عصى عليه زك. Jadi hadis ini hadis yang ke-152 disampaikan kepada kami atau dibicarakan kepada kami oleh Muhammad bin Bashar. Beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Ja'far. Telah disampaikan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far. Apa itu? Yang haddatsana Syu'bah. Dan disampaikan kepada kami oleh Syu'bah bin Abi Maimunah. Sami'a annahu Sami'a Anas bin Malik yaqul. Jadi mereka berkata Anas bin Malik. Apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala, yang masuk al-khala ini seperti yang sudah dijelaskan kemarin ya, tempat buang air. Fa'ahmilu ana, saya membawakan wablamun bersama gulam. Ini sudah dijelaskan juga makna gulam yang sebelumnya. Idawatan minna. Idawah itu tempat air yang menampung air, wadah kecil, dan dijelaskan sebelum itu terbuat dari kulit. Idawatan minna wa'anazat itu artinya asal dia tongkat. Alaihi zubin itu apa? Bawahnya anak panah. Ya, kalau kita lihat anak panah itu kan ya ujungnya tajam gitu ya. Pangkalnya itu kan bercabang. Nah, kurang lebih itu maksudnya. Ya. Jadi anasa itu tongkat yang bercabang gitu.
Yastanji billah. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa Rasul istinja dengan air. Jadi kalau lihat dari redaksi dari perkataan Anas bin Malik di sini, bahwasanya Rasulullah ketika buang air, buang hajat, ya, itu dibawakan air oleh Anas dan Ibnu Mas'ud. Ya, Mas'ud itu sudah jelaskan yang dimaksud dalam sini dari Ibnu Mas'ud. Meskipun ada lagi pendapat-pendapat lain yang mengatakan bukan Ibnu Mas'ud. Membawakan air dari wadah kecil yang terbuat dari kulit. Wa'ana saja. Nah, dalam persoalan ini ada dengan lain. Dan riwayat ini ada tambahan kata ana, tongkat kecil yang dia bercabang, ada cabangnya. Yastanji billah. Di sini juga ditegaskan bahwasanya Rasulullah membasuh hajatnya dengan air. Nah, ini sedikit penjelasan dalam kitab ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang al-'ana bil fathih nun asar akthar min al-rabb laha sinan, ya. Jadi tongkat di pangkalnya anak panah. Dia tongkat, jadi aksaru min al-rabb. Jadi lebih pendek dari anak panah. Kalau tadi kan sebelumnya dijelaskan alaihi zunjun itu cabang. Kalau dalam redaksi di sini laha sinannya, sinan kata gigi ya, bergerigi, tongkat memiliki gerigi, ada apa namanya ya, buat sangkutannya lah, buat sangkutan. Wakilah dia berubah al-qasir. Dia mengatakan atau menjelaskan al-'ana itu memang benda yang digunakan untuk berperang. Alat perang menghilangkan al-qasir, memang dia pendek, lebih pendek dari anak panah. Dalam riwayat Imam Bukhari, ووقع في رواية كريمة في آخر حديث هذا العنزة عصى عليها زنج بزاي مضمومة ثم جيم مشددة أي سنان زنج dibaca زنج. Jadi dia tongkat punya giginya, punya buat disatuin ya, buat nyatuin sesuatu. Wafil tabaqat min Sa'ad anna Najasyi kana ahdaha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata dalam kitab Tabaqat, ini salah satu kitab tarikh dan sejarah dari Sa'ad. Jadi yang dipakai oleh Rasulullah atau yang dibawakan oleh Anas bin Malik bersama termasuk selain air dari Abdullah, ternyata itu adalah hadiah dari Raja Najasyi. Bagaimana dijelaskan dalam kitab Tabaqat bin Sa'ad, anna Najasyi kana ahdaha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadiah. Nah, ini bisa juga kita ambil pelajaran. Artinya Rasulullah itu apa ya? Memuliakan pemberian atau hadiah Tuhan, meskipun mungkin secara apa bendanya itu sederhana, tapi digunakan, dimanfaatkan. Jadi memanfaatkan apa yang diberikan oleh Tuhan sebagai hadiah. وهذا يؤيد كونها كانت على صفة الحب لأنها من آلات الحبشة كما سيأتي في العيدين إن شاء الله تعالى.
dengan keterangan tadi, ya, bahwasanya dalam kitab Al-Baqarah dan Sa'ad, kitab salah satu kitab sejarah, ini menguatkan bahwasanya yang dimaksud anak tadi memang adalah yang biasa digunakan untuk berbuat. Karena ayat al-Habasyah, dan itu salah satu alat yang digunakan oleh orang Habasyah. Kalau sekarang itu ada mengatakan Habasyah itu adalah negeri Ethiopia. Nanti dijelaskan lebih detail ya, dijelaskan oleh Al-Ibnu Hajar. Perlu dikatakan oleh Al-Ibnu Hajar, pembahasannya dijelaskan nanti pada Al-Aidain, ya, itu pembahasan tentang 2 hari raya. Baik, kita ke berikutnya. Nah, kemudian di sini dijelaskan ya dukhulul khalaa al-murad bihi huna al-fadl. Al-fadl itu adalah tempat yang luas. Kemudian seperti saya bilang untuk buang air, buang hajat, gitu ya. Nah, ini pembahasan sebelumnya nanti sudah dibahas. Jadi kebiasaan yang orang-orang dulu itu memang untuk buang hajat itu di al-fadl, tempat terbuka, tapi jauh dari keramaian. Jadi mencari tempat yang aman, tapi terbuka. Meskipun dalam pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Rasul juga pernah buang hajat di rumah, ya. Nah, ini kembali ke pembahasan masalah al-khalaa ini artinya al-fadl. Meskipun al-khalaa itu kesini-sininya sudah diartikan, ya intinya tempat toilet gitu, WC, ya, tempat buang hajat, ya, kesini-sininya. Tapi secara makna yang dipakai oleh Rasulullah itu adalah contoh tempat yang lapang, tapi jauh dari kerumunan dan memang biasa digunakan untuk buang hajat. Nah, apa kaitannya di sini? Karena tadi dikatakan Anas bin Malik ini bersama Ibnu Mas'ud, ya, selain membawakan air, itu membawakan tongkat yang bercabang. Ya, apa fungsinya airnya? Nah, ternyata dijelaskan di sini oleh Bukhari yang sehat oleh Al-Azhar 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 لا سفر غيرها. وأيضا فإن الأهلية التي في البيوت كان خدمته فيها متعلقة بالأهل. وفهم بعضهم من تدوين البخاري أنها كانت تحمل ليستأثر بها عند قضاء الحاجة. Jadi kenapa Al-Imam Al-Bukhari menuliskan babnya dengan kalimat tadi, alhamdulillah wa'alima. Tujuannya liyasta'thira biha, untuk menjadi kita menghalang. Jadi ketika Rasul saat itu buang hajat di lapang, di tanah lapang, yang jauh dari kerumunan, yang dibawakan oleh tanah selain air dan tongkat, itu fungsinya tongkatnya itu untuk sitar. Makanya ada dia contohnya yang berdiri, itu tujuan untuk meletakkan bahan dan sebagainya, jenisnya fungsinya untuk menghalang. Ya, ini penjelasan dari bab ini, ya. Di bab al-'adat ma'al-ma' fil hujan. Maka kalau kita maknai hadis ini, ya, meskipun saat ini bisa kita katakan secara umum, kita mau pergi ke mana, itu biasanya ada
WC gitu kan. Ya. Ada yang berbakat, ada yang gratis. Seandainya kita berpergian terus tidak menjumpai toilet atau misalkan udah kebelet bingung belum ketemu, nah boleh juga kita contoh sesuai gitu ya, tetap harus kita berusaha mencari sitar, ya, menghalang, diupayakan seperti itu. Nah ini menunjukkan bahwa saya meskipun tidak tersurat ya namanya, tapi bisa kita pahami bahwasanya Islam ini yang mengajarkan ya, umatnya untuk menjaga atau menutup auratnya, ya, menutup auratnya. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya juga dijelaskan ya, bagaimana Islam itu menghormati kaum perempuan, gitu kan? Kehormatan dirinya, sehingga semuanya itu diatur, jangan sampai muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, dalam bab ini, bagaimana Rasulullah berusaha menutup auratnya. Kemudian pada bab selanjutnya yaitu bab 18. Babun nahi anil tijah bil yamin. Ini penting juga ya. Ya semuanya penting memang. Ya semuanya penting. Bab yang menjelaskan larangan beristinja dengan tangan kanan. Ya kalau kita bahasanya cebok, ya mohon cebok gitu ya. Basuh setelah buang hajat, baik kecil atau besar. Di sini babnya larangan berbunyi antistinja dilarang untuk beristinja dengan tangan kanan. Hadisnya ke-153. Haddatsana Mu'adz bin Fadalah qala haddatsana Hisham huwa الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. Nah, jadi meskipun babnya hanya tadi ya, tidak dilihat itu ternyata hadis yang dipakai atau yang digunakan dalam bab ini yang dipilih pada bab ini itu menjelaskan bukan hanya masalah istinja, tapi juga ya, di sini dikatakan idza syariba ahadukum, jika kalian ya, minum fala yatanaffas fil ina, jangan bernafas dalam wadahnya. Misalnya kita minum ini, lagi minum, jangan nafas dulu. Maksudnya nafas itu ya karena bukan yang naikkan, mengeluarkan maksudnya karena jangan sambil kalau naik itu kalau tadi jangan dikeluarin. Ya. Fala yatanafas fil ina. Wa idza yata al-khala'a, ketika buang hajat atau pergi ke WC, maksudnya ketika buang hajat ya. Basuh, fala yamassa dzakarahu bi yaminihi. Jangan mengusap atau menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Ya. Kecuali ini mohon maaf, kecuali kalau tangan kirinya sakit, ya.
Kalau dia dalam kondisi tertentu, kalau misalnya ada orang yang memang tangan kirinya tidak ada, ini kondisi tertentu. Tapi dalam keadaan normal, maka dilarang. Nah, di situ nanti akan dibahas an-nahyu lit-tahrim atau tanzih. Nanti kita bahas. Jadi tidak dilarang, tidak boleh membasuh kemaluannya dengan tangan kanan. Wala yatamassah biyadihi. Tadi kan membasuh, mengusap atau menyentuh dengan tangan kanan. Wala yatamassah biyadihi. Nanti baru kita bahasanya artinya dasar dia bersihnya. Biyadihi dengan tangan kanan. Kita akan coba bahas dulu ya. Babun nahi 'anil istijab bil yadil yumna. Jadi tak boleh dikatakan wa ubbil bin nahi. Di sini diungkapkan atau ditulis dengan larangan isyaratan ila annahu lam yadhhar lahu al-hukm al-tahrimi aw al-nafyi. أو أن الطريقة الصالحة للنهي عن التحريم لا تظهر له. Nah, di sini menggunakan kata nahi karena memang tidak ada kata yang jelas ya, apakah ini bertahrim haram, ya, artinya berdosa, atau ditanzih sekedar larangan saja. Kalau bahasanya makruh gitu ya. Wahia anna dzalika adabun min al-adab. Nah, ini bagian dari adab. Ini bagian dari adab. Makanya kan kita sering dengar dari hal yang kurang baik, yang kotor-kotor, biasanya memang tangan kiri gitu ya. Atau misalnya nih kita keluar masjid kaki kiri, karena kita mau menghadapi kehidupan dunia yang penuh dengan rumah ibadah, penuh dengan tantangan dan sebagainya. Di situ kita kaki kiri. Kalau masuk masjid kaki kanan, karena itu kita masuk ke tempat yang mulia dan kita amal baik dan sebagainya. Nah, jadi di sini katakan itu bagian dari adab. Wajah bahwa kau ingin tadi kalau jumhur mereka lebih memilih ini bukan dari tahdir, tapi dari tahdir. Jadi hanya memakmurkan saja. Jadi kalau ini nggak sampai berdosa, ya. Kalau nggak bisa mengusap atau kita istijab dengan tangan kanan, nggak sampai berdosa, tapi makruh. Wabah ahlu zahir ila annahu istahil. Tapi orang atau ulama yang bermadzhab atau yang kita dengan zahiri gitu yang tekstual gitu. Mereka mengatakan itu tahrim. Larangan ini adalah tahrim. Jadi kalau yang melakukan dia berdosa. Mungkin dijelaskan di sini muadzin fadalah. Siapa muadzin fadalah? Ya, ulama dari Basrah, ya, dari Irak. Dan ternyata ini adalah salah satu guru senior dari Imam Al-Bukhari. Atas waladi Ibnu Abi Abdillah, Ibnu Abi Abdillah. وهما ضروريان فكرتان مشهوران من طرفة واحدة. Jadi ini juga ulama Basrah ya, ulama Irak. Dan di sini katakan
mereka berdua ini istiqomah, orang yang sangat dipercaya keilmuannya, perbuatannya, sikapnya, dan juga masyhur, dikenal orang. Dan juga Abi Qatadah An-Nabi yaitu Abi Qatadah Al-Harith, wakil Nu'man Al-Ansari. Beda-beda pendapatnya. Jadi untuk menjelaskan atau menentukan siapa yang dimaksud dengan Nabi di sini, ternyata juga ada beberapa pendapat. Ya, bagi kita tidak perlu ada itu. Tapi yang ingin kita bahas ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Ketika kita minum, maka jangan menghembuskan oksigen, karbon. Ya. Pada yang di sini menggunakan yang sukun. Ada juga yang mengatakan bendomi dengan doma, bukan lama itu nafiah, bukan jangan tapi tidak. Pada yang tanah palsu, jika saya minum maka tidak berhembus, tidak menghembuskan nafas. Ketika tidak, tapi kalau yang tadi dengan sukun artinya jangan. Ya. Tapi dari penjelasan tadi, jumhur itu larangan di sini bukan atau tidak sampai tahrim, tapi hanya makruh. Fil inati, tempat apapun itu, mobil ataupun anak saya mau gitu kan. Kalau tablet tidak boleh kecil. Kalau tablet itu masuk. Ya artinya kalau kita lihat di sini, jangan sampai hembusan nafas yang keluar itu masuk ke wadah itu sih, ya. Kan sekarang kalau misalnya botol air mineral kan dia kecil, ya. Berarti kan nggak masuk ke wadah. Mungkin yang masuk ini ketika wadahnya besar seperti ini, ya. Atau komputer gitu ya. Itu jangan sampai menghembus, jangan sampai kita berhembus saat minum. Wajah atau pada air pada, maksudnya ketika buang air kecil, ya, pada dia zakarahu biyaminih, jangan mengusap kemaluannya dengan tangan. Jadi kita gunakan tangan. Walau yatamasah biyaminih air dari tangan, tidak membasuh dengan tangan kanan. Nah, ini ada pembahasannya. Kalau misalnya kita pakai semprotannya, kan pakai tangan. Semprotan tangan kanan, ya kan? Jangan saat membasuhnya ketika tangan kiri itu nggak apa. Jadi yang dimaksud dilarang di sini kalau tangan kanan ini kita gunakan untuk tidak untuk menyentuh kemaluan. Tapi kalau untuk mengambil gandum gitu ya, atau buat semprot itu nggak apa. Allah Taala. Dan kalau kita lihat di sini, kenapa Rasulullah mengajarkan kita meminum saat minum tidak menghembuskan, ternyata ya tidak baik gitu ya, karena khawatir hal-hal yang merubah gitu ya
mempengaruhi airnya. Ya. Atau jangankan kita menembuskan nafas, ternyata kita tiup kalau makanan, kalau bakso, makanan gitu kan, kata orang ini kalau makanan sekarang gitu. Tapi beda kita kan nggak kuat kalau makan bisa melepuh gitu kan, karena tiup-tiup dikit gitu kan. Nah ternyata itu juga tidak boleh. Ya makruh kalau kita ambil pandangan jumhur ulama, tidak sampai harus ini makruh. Karena memang itu secara kesehatan ya, itu memang ada kayak panas, tiup gitu ya. Kalau orang dulu kan biasanya ambil piring, ya. Ambil piring kan. Jadi lebih bagus. Jadi dari hadis ini kita dikatakan oleh Rasulullah jangan beli makanan yang panas atau ketika kita minum jangan sampai kita menghembuskan nafas ke dalam gelas ke dalam gelas ataupun yang sejenisnya. Jadi ini dijelaskan tadi khawatir ya. Ketika kita melakukan hal itu, ya, dia kadang-kadang atau terkadang, ya, dia menuju keluar. Jadi kalau ada qad, kemudian fi'il mudhari itu artinya kadang-kadang. Tapi kalau qad kemudian fi'il madhi itu artinya telah. Ya. Jadi misalnya qalla al-maghrib. Ya sudah selesai sholat maghrib. Ya. Tapi kalau pakai kata mudhari, kalau yusalli al-maghrib itu artinya kadang-kadang dia sholat maghrib. Gitu. Ya, kadang-kadang dia sholat maghrib. Masih kadang sholat, kadang-kadang gitu ya. Ya. Nah, jadi di sini kalau dia menuju makan nasi, yang mana dengan nafas tadi ya. Perkara keluar waktu kayak udah atau udah apa gitu ya. Allah atau ya uang yang kotor. Ya. Saya sibuhu ihatan karim. Sehingga mempengaruhi bau yang kurang sedap, saya takut betul, sehingga tercemar. Dua atau jadi kan kalau kita minum, ya kita minum misalnya, kita minum bersama karena nggak habis, nah itu orang lain minum, khawatirnya begitu, jadi kesusahan, baik buat diri kita ataupun orang lain yang minum setelahnya. Ya itu sedikit tambahan, ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini yaitu yang bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk menerapkan. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق لنا الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.